Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat HK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya yang luar biasa banyak kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat sehat wal afiat. Sehingga insyaallah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci yang mulia ini. Sahabat HK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah izinkan Al-Fakir menyampaikan satu tema tentang pemuda dan semangat perubahan. Ma'asyiral mukminin, di dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Pemirsa HK TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda berada di antara dua fase, yaitu fase lemah dan fase lemah berikutnya. Fase lemah yang pertama adalah fase ketika seorang manusia itu baru dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dilahirkan oleh orang tuanya. Dia masih berusia balita, masih berusia anak-anak yang kemudian selalu harus dibantu, selalu harus dibimbing. Bahkan makan kemudian harus disuapi, minum juga kemudian harus dibantu, berjalan juga masih lemah, masih membutuhkan bantuan dan bimbingan dari orang yang lebih besar. Itulah keadaan lemah yang pertama. Dia lemah karena belum mampu kemudian untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan sendiri. Tidak hanya berupa fisik, akal pun juga masih dalam keadaan yang lemah, belum mampu berpikir yang berat-berat, belum mampu mencerna yang lebih besar lagi. Fase lemah yang berikutnya adalah fase ketika dia menjelang usia tuanya. Ketika seseorang manusia itu sudah berusia lanjut, dia akan kembali kepada keadaan yang lemahnya, bahkan kemudian ditandai dengan beruban. Maka pemuda berada di antara dua fase yang lemah ini. Dia berada disebutkan Allah SWT dalam fase yang memiliki kekuatan, kuwah. Maka seorang pemuda pada hakikatnya adalah memiliki kekuatan di dalam dirinya. Kekuatan yang kemudian menggerakkan akalnya, kekuatan yang kemudian menggerakkan tubuhnya untuk melakukan berbagai hal kebaikan. Fase pemuda adalah fase yang penuh dengan kesempurnaan, baik itu fisik maupun juga kesempurnaan akal. Maka kita kemudian yang saat ini masih berada di antara usia muda,
pemuda tersebut selayaknya harus kemudian bersemangat menggerakkan seluruh potensi kebaikan yang Allah berikan kepada kita, potensi fisik, potensi akal untuk melaksanakan kerja-kerja kebaikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi kemudian menceritakan satu kisah tentang sekelompok pemuda yang berjuang melawan tirani di zamannya. Di dalam surat Al-Kahfi mulai dari ayat ke-9 atau ayat ke-13 Allah menceritakan sifat dari para pemuda ini. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Wa rabatna 'ala qulubihim, dan kami teguhkan hati mereka. Idz qamu, ketika mereka berdiri, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Lalu kemudian mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Lan nad'u min dunihi ilaha. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Laqad qulna idzan syatata. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Seorang pemuda ketika kemudian dia merasakan betul keimanan, iman itu menggelora di dalam dirinya, lalu kemudian dia merubah iman itu menjadi sebuah gerakan. Untuk apa? Untuk kemudian menyeru kebaikan, untuk menyeru kepada keimanan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, warabatna 'ala qulubihim. Mereka yang pertama adalah amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Tuhannya. Mereka kemudian berani untuk menyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, walaupun di tengah situasi dan kondisi yang mungkin saat itu sedang represif, sedang penuh dengan kezaliman, tapi kemudian iman itu menggelora di dalam dirinya. Iman itu kemudian membuat dia bersemangat dan tidak takut kepada kezaliman tersebut. Wazidnahum huda, iman lalu kemudian ditambah dengan kecerdasan akal. Jadi iman lalu kemudian ditambah dengan kekuatan akalnya, karena memang tadi usia pemuda itu adalah usia yang penuh dengan kematangan akal, gitu ya. Maka kemudian menggerakkan mereka untuk berkata, izqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Mereka berani menyatakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Bukan raja yang kemudian memaksa mereka untuk menyembah kepada raja tersebut. Di dalam ayat itu juga menunjukkan bahwa Allah menyebutkan tentang sekumpulan pemuda. Jadi pemuda itu pada dasarnya, pada sifatnya itu adalah selalu ingin berkonsolidasi dengan sesama pemudanya, selalu ingin berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan sesama pemuda yang memiliki satu frekuensi untuk kemudian melahirkan satu gerakan semangat perubahan. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah, sahabat pemirsa HKTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kemudian ikut mencermati dan kemudian mempelajari sirah Rasulullah SAW, kita ketahui bahwa usia Rasulullah ketika diutus menjadi nabi, menerima wahyu, juga di usia yang pemuda, di usia yang muda, 40 tahun masih dalam hitungan pemuda. Bahkan Abu Bakar itu 2 tahun lebih muda, usia 38 tahun, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Utsman lebih muda lagi. Bahkan kita ketahui Ali bin Abi Thalib usia belasan tahun sudah masuk Islam dan berani membela Allah dan Rasulnya. Kita ketahui juga tentang Usamah bin Zaid yang diutus menjadi panglima perang pada usia 17 tahun. Konstantinopel juga kita tahu, Muhammad Al-Fatih usia 25 tahun sudah kemudian memimpin satu pasukan. Maka sahabat sekalian, usia pemuda ini harus kemudian kita maksimalkan untuk melahirkan satu kebaikan dengan kebaikan yang lainnya. Hadis Rasulullah SAW bahwa ada satu di antara golongan yang kemudian mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yauma la zilla illa zilluh, saat tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syabun nasya'a fi ibadatillah.
yaitu pemuda yang hidup, orientasi hidupnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai varian, berbagai ibadah yang dilakukannya. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk melaksanakan berbagai kebaikan, berbagai amal ibadah, untuk menggerakkan orang-orang di sekitar kita, berdakwah untuk kemudian mengajak masyarakat di sekitar kita, orang-orang kita untuk melaksanakan satu kebaikan, untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk menegakkan syariat Islam, sehingga mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua. Demikian kutum singkat dari saya, Al-Fakir Iqbal Muslim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.